Oke, Kato kali ini ngelanjutin dari part-part sebelumnya. Nah, ini Word in Architecture. Nah, kemarin kan kita bicara tentang kayu beneran nih, kayu solid. Sekarang materinya mau kayu olahan. Nah, kayu olahan ini tuh ada 5 jenis yang suka dipakai untuk, basicnya kayu olahan ini untuk furnitur kebanyakan, dan terus untuk elemen arsitektur kayak buat ceiling, wall panel, atau buat bekisting buat mendukung support bangunan. Nah, yang sekarang mau dibahas itu yang plywood atau multiplex sama blockboard. Kayu olahan itu bentuk-bentuknya kurang lebih potongannya kayak gini. Jadi ini ada hardboard, ada MDF, ada plywood atau multiplex, ada ini tuh ini apa namanya? Particle board. Terus ini juga ada plywood. Plywoodnya tuh ada 2 jenis gitu. MDF-nya juga sama. Nah, pertama itu plywood atau multiplex. Nah, plywood atau multiplex ini tuh sebenarnya terdiri dari beberapa lapisan kayu. Lapisan kayunya itu ada serat serta ada kulit kayu di dalamnya. Nah, jadi dia tuh lapisan kayu, terus dia dipres sampai membentuk sebuah lapisan yang sangat kuat. Nah, kadang kita kan bingung apa sih multiplex, ada plywood, ada triplex. Nah, sebenarnya sama aja itu. Triplex itu 3 lapisan, kalau terdiri dari beberapa lapis itu namanya multiplex. Nah, karakteristik dari plywood atau multiplex ini yang pertama, dia itu kuat, stabil ya pasti. Karena tekanan tariknya juga dia tinggi, karena lapisannya itu tidak mudah untuk direduksi. Jadi dia stabil untuk menopang beban-beban yang cukup besar. Tapi cukup besar di sini yang nggak sebesar kayu solid ya. Jadi biasanya buat furnitur dan lain-lain. Terus dia juga durabilitasnya tinggi. Ada beberapa yang dia bahkan tahan terhadap air dan api. Tapi basicnya dia tuh udah tahan sama cairan kimia. Multiplex atau plywood ini tuh sebenarnya basicnya dia udah ada lapisan anti rayap. Jadi dia sebenarnya dari fabrikasinya tuh udah dikasih pelapis anti rayap, tapi kalau misalnya sekedar dilapis dari pabrik, tapi kalau nyatanya di bangunan itu rayapnya berlebih, ya bagusnya dilapis lagi sama kimia untuk anti rayap itu sendiri. Nah, plywood atau multiplex ini juga sifatnya itu buat insulator tuh baik juga. Dia itu bisa buat kedap suara, insulasi panas, thermal. Dia juga baik karena dia tuh terdiri dari beberapa lapis yang dia dipres. Jadi di lapisan itu juga ada papan-papan kayu, terus ada serbuk-serbuk kayu juga, tapi itu cuma buat perekatnya dia. Jadi insulasinya juga bagus nih kalau misalnya buat akustik atau buat di kamar tidur. Ini bagus banget gitu. Nah, dia juga ada beberapa jenis si multiplex ini. Pertama, ada yang multiplex lunak atau softwood. Dia itu namanya juga lunak, sifatnya itu lunak di sini ya bukan lunak gitu, cuman dia gampang untuk dipotong, beratnya juga nggak terlalu berat, ketebalannya tuh biasanya 1,3 sampai 2,5 cm. Bahan kayu ini tuh sering digunainnya biasanya kayu-kayu cemara, pinus atau sekelasnya, jadi kelasnya biasa aja gitu, bukan kelas kayu yang baik sebenarnya. Yang kedua ada hardwood. Ini kebalikannya dari yang softwood, dia tuh yang keras. Nah, dia itu memiliki bobot berat yang cukup berat dibanding plywood yang lain. Dari segi kekuatan dan serat kayunya pun jauh lebih bagus dibanding yang soft. Nah, biasanya tuh kayu-kayu meranti nih yang suka dipakai untuk bangunan-bangunan. Nah, kayu meranti ini selain dia berat dan tebal, dia tuh resisten terhadap kerusakan. Nah, biasanya kalau untuk mebel yang standar tuh biasanya pakai yang softwood tuh bisa, kayak kayu-kayu yang tadi pinus, cemara, albasia. Cuman biasanya kalau sekarang furnitur udah pakai yang meranti karena dia lebih mikirin untuk jangka panjangnya lebih bagus gitu, walaupun lebih mahal pastinya dibanding jenis yang lain. Nah, yang 3 ada multiplex dekoratif. Multiplex dekoratif ini namanya kan dekoratif untuk kayak lucu-lucuan gitu.
Kayak contohnya di wall panel yang jadi cuman kayak panel kayu terus dia cat aja gitu, nggak usah pakai HPL dan lain-lain. Biasanya dia bisa pakai jenis kayunya tuh mahoni, kayu jati yang sama sungkai. Dia tuh yang udah seratnya tuh udah bagus gitu. Kalau kayu meranti kan serat kayunya kurang kelihatan tuh, dia polos aja. Jurainya tuh doreng-doreng dari si seratnya kurang kelihatan. Biasanya di finish lagi pakai HPL biasanya buat di dalam. Nah, tapi kalau untuk yang dekoratif tuh dia biasanya yang diekspos gitu si kayunya, warna kayunya itu sendiri. Nah, ini penerapannya yang tadi aku bilang kurang lebih kayak gini. Bisa digunain untuk sailing. Jadi langsung aja digantung gitu. Langsung rangka plafon, langsung digantung multiplexnya, lalu langsung di coating. Nah, biasanya untuk area yang diekspos pakai cat kayu yang melamik ini, yang tadi yang jenis dekoratif tadi, karena serat kayunya udah bagus gitu. Kalau yang untuk wall panel kayak yang di sini nih pakai finish HPL. Nah, bisa ada pakai multiplex yang soft atau yang hard. Itu sesuai sama keinginan sih. Kalau untuk yang jangka panjang ya hard. Nah, untuk bekisting pasti pakai yang hard karena bekisting kan nopang struktur bangunan nih, pembetonan dan lain-lain. Nah, itu biasanya pakai meranti. Yang kedua, ini blockboard. Blockboard itu sama kayu olahan. Blockboard itu biasanya terdiri dari 3 lapis. Lapisannya tuh pertama serbuk kayu, di tengahnya papan kayu, serbuk kayu, lalu pelapis yang paling luarnya itu veneer kayu biasanya. Nah, kurang lebih bentukannya seperti ini. Jadi dia pasti tebal dan pasti lebih kuat dari yang multiplex tadi. Tapi dia biasanya kalau blockboard kayak gini tuh buat furnitur yang emang pengen finishnya tebal-tebal gitu loh dan kokoh banget gitu, biasanya pakai blockboard materialnya. Nah, veneer tuh kan sebenarnya bisa dipilih juga nih. Misalnya veneernya pengen veneer kayu apa, pengen veneer kayu jati, pengen veneer kayu ini, itu bisa ada pilihannya kalau blockboard. Karakteristiknya ini pertama dari segi bentuk ukurannya ini tuh sangat presisi banget karena ujung-ujungnya namanya juga fabrikasi kan, dia pasti presisi ukurannya. Terus bagian lebarnya itu sisi bagian lebarnya lebih luas daripada kayu alami. Jadi kalau pakai kayu solid pasti bentangannya kan sedikit. Nah, tapi kalau blockboard kan bisa panjang. Finishingnya juga bisa lebih cepat karena permukaannya udah rata dibanding kayu-kayu yang lainnya. Daya dukung, nah minusnya daya dukung arah melintangnya tuh kurang, serat kayunya sangat lemah karena yaitu gabungan-gabungan dari beberapa balok kayu. Jadi pasti nggak sekuat kalau dia solid gitu. Bentuknya nggak bisa dilengkungin. Kalau multi itu masih bisa dilengkungin, di press. Tapi kalau untuk blockboard dia nggak bisa dilengkungin karena dia kan kepisah-pisah nih, disatu-satuin. Jadi untuk dilengkungin tuh nggak bisa. Minusnya dari blockboard ini biasanya tuh cepat rusak kalau kena air atau udara yang lembab banget. Beda sama multiplex karena multiplex itu kan di press gitu. Kalau yang blockboard ini kuat tapi yaitu dia kurang tahan terhadap lembab. Nah, penerapannya tuh yang kayak gini-gini nih, misal untuk finish furnitur yang rak-rak. Ini basicnya furnitur sih ini kalau blockboard sama multi. Untuk mezanin, misal buat lantai mezanin dan lain-lain juga itu bisa tuh digunain pakai blockboard ini. Jadi apa sih bedanya multi sama blockboard? Kan kayak mirip tuh sebenarnya. Jadi udah dirangkum kurang lebih gini. Kalau misalnya material blockboard itu tadi sih terdiri dari beberapa kayu kan sama lapisan papan yang disatuin dilapis sama veneer. Multiplex itu dari lapisan kayu yang berlapis direkatin dan dipres. Kegunaannya kalau misalnya blockboard itu digunainnya untuk furnitur, terus bisa buat rak meja gitu-gitulah, tempat tidur dan lain-lain. Nah, kalau untuk multi itu biasanya buat interior, wall panel yang gitu-gitu yang bisa dibentuk-bentuk aneh-aneh, kisi-kisi. Itu pakai multi. Jadi multi itu bisa furnitur, bisa interior. Kalau blockboard tuh furnitur only gitu. Sebenarnya bisa sih, cuman
looks-nya kayak kurang bagus gitu. Dari segi kekuatan, blockboard tuh lebih stabil, lebih kokoh. Makanya untuk furnitur yang tinggi-tinggi tuh biasanya pakai blockboard. Tapi berat kayunya tuh ringan karena si kayunya yang di-press tadi itu bukan kayu yang kelas 1 yang memang berat gitu loh. Nah, kalau multi itu berat kayunya tuh lebih berat, lembaran perlapisnya tuh kalau mau kuat banget dia harus ditumpuk biar jadi setebal blockboard, tapi ya lebih tahan lama gitu loh kalau multi. Nah, ukurannya juga bervariasi nih. Kalau blockboard dari 1,6 sampai 2,5 cm. Kalau multi itu dari 3 mili sampai 2,5 cm ada juga. Nah, kalau keawetan lebih awet multi. Makanya multi dipakai untuk interior-interior. Nah, kalau multi itu bisa sampai 50 tahun kalau dia diproteksi dengan baik. Kalau blockboard tuh kalau kena air sama udara tuh enggak lah, kurang. Perawatan kayunya juga sama-sama mudah dibersihkan, sama-sama mudah dicat. Keduanya sama-sama low maintenance lah sebenarnya. Kalau untuk harga jauh lebih murah blockboard karena ya itu kayu yang dipakai sebagai baloknya tuh bukan kayu yang kualitasnya baik gitu. Terus ya kalau kalau multiplex dia lebih mahal. Nah, sebenarnya itu sih kata kali ini, singkat padat. Untuk selanjutnya MDF, partikel dan lain-lain. Udah. Thank you.